Petualang rasa menjelajah masakan khas Sumatera Barat memang tak pernah ada habisnya. Bahkan menyantap nasi Padang setiap hari pun seolah tak ada kata bosan. Menu yang melimpah menjadi kuncinya. Salah satu pilihannya adalah ikan asam padeh. Cita rasanya yang unik dan berbeda membuat asam padeh menjadi salah satu menu terlaris di rumah makan Padang. Potongan daging ikan tongkol atau ikan tuna berpadu di dalam kuah yang pekat berwarna kemerahan dengan sensasi rasa pedas dan asam yang menyegarkan. Jika melihat sekilas, hidangan asam padeh ini memang terlihat menyerupai gulai. Tetapi meski berkuah pekat, ternyata asam padeh tidak menggunakan santan sama sekali. Bahkan masyarakat Minang menyebutnya gulai versi sehat. Seperti apa kisah si asam padeh ini? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Terkenal nyaris di Semenanjung Melayu, asam padeh yang berarti asam pedas ini tersebar luas nyaris di seluruh Sumatera, Kepulauan Riau sampai Malaysia. Bahkan makanan ini disebut-sebut punya kemiripan dengan hidangan khas Thailand Tom Yum. Di Aceh, asam padeh dikenal dengan nama asam keeng. Sementara di Riau, asam padeh telah menjadi seni memasak tertentu yang memakai berbagai jenis ikan sebagai bahan utamanya. Kepopuleran asam padeh di ranah Melayu sampai membuat tidak ada catatan yang pasti sejak kapan kuliner ini muncul. Afrizal, salah seorang pemerhati masakan Minangkabau menduga ada dua unsur yang melatar belakangi terciptanya asam padeh. Geografis, dan faktor ekonomi. Menurutnya, asal-muasal makanan asam padeh diperkirakan berasal dari tradisi masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir pantai. Kemudian kondisi ekonomi yang terbilang sulit membuat mereka mencoba mengolah makanan yang bisa dibuat dengan cara yang mudah, cepat, dan murah. Pasalnya, Afrizal menyebut asam padeh sebenarnya adalah masakan ala kadarnya yang dibuat tanpa konsep. Bahkan tidak masuk ke dalam resep masakan yang diwariskan turun-temurun. Bahan yang tersedia diolah dengan berbagai cara agar tetap terasa enak dan mengenyangkan. Asam padeh ini masakan yang sangat sederhana ya. Sederhana, tidak menggunakan banyak bumbu dan otomatis biaya produksinya kecil sekali. Nah, ini yang menyebabkan asam padeh ini dahulu disebut masakan kaum bawah karena modalnya yang sedikit, ala kadarnya. Mereka mancing di sungai atau mancing di laut, mereka dapat ikan, mereka masak pakai apa? Nggak ada minyak, mau diapain? Mau digulai, nggak ada kelapa, ngambil kelapa dulu, udah asam padeh aja. Ada cabai, ada bawang, ada asam, sudah. Reno Adam Suri, budayawan Minangkabau pun mengamini pernyataan Afrizal. Reno menyebut, masyarakat pesisir kala itu juga berusaha menciptakan masakan dari bahan yang sedikit, tetapi bisa menjadi hidangan yang banyak supaya bisa dimakan oleh semua anggota keluarganya. Membuat sup berbumbu dengan kuah atau air yang melimpah pun menjadi pilihannya. Satu ekor ikan berukuran sedang dimasak dengan kuah sebanyak 1 kuali penuh. Warna merah menyala pada kuah menjadi salah satu pemantik rasa lapar sehingga menyantapnya pun semakin nikmat. Tetapi jika sedang tak ada stok ikan, sekedar kuah berbumbu pun sudah cukup untuk disantap bersama nasi putih. Jadi kuahnya itu memang pekat dan warnanya memang warna menarik itu, warna si cabenya. Kemudian banyak itu karena bisa menggantikan seperti kan kalau berasnya orang Minang itu kan berderai ya. Paling enak tuh makannya kan pakai kuah gitu. Jadi entah kuah gulai, nah salah satunya juga adalah kuah asam padeh. Dengan bahan yang tidak rumit, lagi-lagi dengan bahan tidak rumit dan dengan volume air yang cukup banyak, mereka bisa punya satu lauk yang bisa di-sharing rame-rame. Memang, meski terkenal dengan potongan ikan yang lumayan besar, Afrizal menyebut asam padeh bisa dimasak menggunakan ikan apapun, asal rasa pada kuahnya pas. Kuncinya dari kuah. Kita bisa bikin asam padeh teri pun bisa. Asam padeh udang bisa.
Jadi tidak terbatas kepada ikan, ayam, dan daging. Jadi apapun bisa kita jadikan asam padeh gitu. Ketika asam padeh mulai tersebar di wilayah Sumatera, masakan ini sangat mudah diterima karena rasa yang lezat dan cara memasaknya yang sederhana. Aneka bumbu seperti cabai, kunyit, lengkuas, dan jahe dihaluskan, lalu direbus ke dalam air mendidih. Lalu ditambahkan serai dan daun kunyit, jeruk nipis, serta asam kandis dan asam gelugur sebagai penguat rasanya. Kenapa akhirnya memilihnya si asam kandis? Karena dia nggak berubah warna, gitu. Tapi asam yang dihasilkannya itu bisa dibilang tuh kayak maksimal gitu ya, kuat, betul. Cuma dimasukkan di akhir, dimatiin apinya, tunggu beberapa menit, take out. Saking kuatnya itu rasa asamnya gitu. Terakhir, tinggal masukkan potongan ikan tongkol ke dalam rebusan rempah hingga matang. Tak hanya menjadi sajian di rumah masing-masing, asam padeh pun berkembang sebagai salah satu masakan yang wajib ada dalam setiap acara bersama. Di samping masakan sehari-hari, orang Minang itu selalu di dalam perjamuan, mereka menggunakan minimal 7 masakan. Nah, termasuk salah satunya asam padeh dijadikan lauk utama. Lauk utama di daerah pesisir. Di daerah Pariaman, asam padeh dijadikan lauk utama. Setiap ini ada mereka bikin asam padeh. Karena mungkin karena itu lokasinya berdekatan dengan laut, mereka mudah mendapatkan ikan sehingga asam padeh dijadikan lauk utama. Jika dilihat dari rata-rata masakan Minang, asam padeh memang menjadi minoritas di antara dominasi gurih santan yang melekoh alias tebal. Bahkan bisa dibilang, asam padeh adalah satu-satunya masakan Padang berkuah yang dimasak tanpa proses tumis dan tanpa tambahan santan kelapa. Tetapi dari situlah julukan gulai sehat melekat pada asam padeh. Meta Satyani, dokter spesialis gizi menyebut, meskipun kudapan asam padeh terbilang sederhana, namun di dalamnya terkandung gizi kebaikan bagi tubuh manusia. Cabai dan asam sebagai bumbu perasa utama pada kuah asam padeh menyumbang banyak sekali vitamin C dan antioksidan. Sedangkan ikan dan dagingnya kaya akan protein dan nutrisi. Bahan-bahan yang menyumbang rasa asam di dalam cita rasa makanannya begitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi medis gizi, sebenarnya ini memberikan manfaat lebih justru karena di dalamnya ada kandungan antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, kemudian juga di dalamnya bahkan seperti jeruk nipis ada kandungan limonoid, itu juga punya sifat antioksidan, bahkan dalam jangka panjang penelitian ini masih dilakukan punya juga sifat anti kanker di dalamnya. Kemudian misalnya seperti asam jawa itu juga ada peran dalam membantu mengatur kadar kolesterol kita karena punya kandungan polifenol flavonoid di dalamnya. Namun Meta tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan bercita rasa pedas dan asam secara berlebihan dan dalam jangka waktu sering. Karena cabai dan asam keduanya juga mengandung zat yang dapat memicu peningkatan kerja asam lambung jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Asam dengan pedas ini dua-duanya punya sifat iritatif di lambung. Jadi memang tidak heran kalau misalnya kita mau konsumsi makanan yang terlalu asam sekali dikombinasikan dengan pedas, artinya kita mendabelkan atau melipat gandakan efek iritatif dari makanan tersebut. Ini jadi perlu perhatian pada kelompok yang memang memiliki luka pada lambung atau memang sudah ada keluhan pada lambung yang sangat peka ya, sangat sensitif terhadap rasa-rasa tersebut. Sebaiknya jangan mengkonsumsi yang terlalu pedas atau terlalu asam. Dan uniknya, meski mungkin tidak diketahui oleh para pencipta asam padeh, makanan ini ternyata tak lepas dari kemampuan beradaptasi masyarakat Sumatera, terutama di daerah pesisir. Menurut Meta, dengan mengkonsumsi makanan pedas, justru tubuh akan mampu menyesuaikan diri dari cuaca panas terik yang identik dengan pantai. Dengan keluarnya keringat akibat pedas, tubuh justru akan mampu menjaga suhu badan tetap stabil.
kalau kita bicara tentang peningkatan metabolisme lebih kepada pedasnya ya. Kembali lagi kepada peran dari si capsaicin yang ada di cabai. Kemudian hal ini kalau misalnya kita konsumsi dalam jumlah yang cukup banyak, memang memiliki peran peningkatan metabolisme. Nah, karena adanya peningkatan metabolisme ini, tubuh akan meresponnya dengan seperti mau membuat tubuh menjadi lebih adem begitu. Yang dilakukan sehingga mencoba menstabilkan thermal tubuh kita, yaitu dengan menurunkan suhunya. Terlepas dari simpang siurnya asal-usul asam padeh, Afrizal menyebut ada makna filosofis yang penting dalam sajian asam padeh. Disebutnya, asam padeh adalah sebuah rasa yang melambangkan proses belajar dari umat manusia. Orang Minang itu berpatokan adat basandi sarak basandi kitabullah. Artinya orang Minang itu dalam kehidupannya akan selalu berpedoman kepada aturan agama, yaitu agamanya Islam. Nah, di dalam masakan, cabai itu melambangkan syarak tadi, melambangkan agama, di mana agama itu akan berkata apapun. Kalau baik dia bilang baik, kalau buruk dia bilang buruk, dilarang ya dilarang, disuruh ya disuruh. Artinya ada syarak itu bicara apa adanya, pedas. Ketika kita makan pedas, tapi ketika sudah kita nikmati kok enak, kita nagih. Begitulah agama. Kemudian asam itu melambangkan kehidupan, di mana kehidupan kita itu tidak pernah kita bisa dapatkan hidup itu dengan selalu tiba-tiba enak, tiba-tiba manis. Tidak, hidup itu akan diikuti dengan perjuangan. Nah, asam ini lambang perjuangan. Bagaimana kita berjuang melawan hidup. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.